sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Tamba. Saya yang menurun. Sebelum memasuki tahap penulisan laporan bisnis, kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis itu laporan yang berisi data-data yang tidak memihak dan bersifat netral, dan tujuannya itu ialah di mana sebagai bahan pengambilan keputusan dan sebagai bahan referensi di masa yang akan datang. Nah, itulah pengertian dan tujuan dari penulisan laporan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap dalam penulisan laporan bisnis. Yang pertama itu menetapkan masalah dan tujuan laporan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan masalah dan tujuan laporan. Setelah itu, menentukan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga itu menentukan ide, di mana pada laporan bisnis ini sangat diperlukan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Yang keempat itu mengumpulkan bahan yang diperlukan, di mana bahan yang diperlukan itu dapat dibuat dengan cara seperti wawancara, kuesioner, penelitian, atau membaca jurnal. Yang kelima itu memilih dan menginterpretasikan data. Nah, di sini dari bahan yang kita peroleh, kita memilih mana informasi yang terkait dengan masalah dari laporan kita. Nah, dari yang kita pilih itu yang akan bisa menjadikan strategi untuk mengatasinya. Yang keenam, menyusun data. Setelah semuanya sudah selesai, maka informasi yang kita peroleh kita susun. Jika penulisannya sudah selesai, maka lanjutlah ke dalam pembuatan laporan bisnis, penulisan laporan bisnis, di mana dalam penulisan laporan bisnis yang dibuat itu yaitu pendahuluan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu batang tubuh, yang ketiga itu kesimpulan. Nah, di dalam pendahuluan ini bisa diisi seperti latar belakang. Kedua itu mengisi tujuan laporan, di mana di sini dijelaskan tujuan dari pembuatan laporan bisnis tersebut. Yang ketiga itu ruang lingkup, di mana dalam ruang lingkup ini dijelaskan tentang periode waktu yang dilaporkan, aspek bisnis yang akan dibahas. Setelah masuk ke pendahuluan, maka selanjutnya masuk ke dalam batang tubuh, di mana batang tubuh ini sama seperti pembahasan. Nah, di dalam batang tubuh ini tercakup seperti bagaimana cara pemasarannya. Yang kedua, target pemasarannya siapa. Yang ketiga, menganalisis SWOT. Nah, di dalam kesimpulan ini adalah ringkasan dari hasil laporan bisnis yang telah dibuat. Nah, sebaiknya dibuat saran untuk memperbaiki apabila dan juga sebaiknya dibuat saran untuk pengembangan perusahaan bisnis tersebut. Nah, itulah cara pembuatan penulisan laporan bisnis. Perlu diketahui dalam pembuatan laporan bisnis ini harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak bertele-tele. Demikianlah penjelasan kami.